Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, shalom puji Tuhan. Haleluya, kembali lagi bersama kami GBI Relapan Samarinda. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di bulan Juli Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah yang hidup. Sebab di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemi global COVID-19, kami percaya Tuhan selalu meluputkan kami. Dan kami percaya mujizat masih ada. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang ada di rumah-rumah. Kami percaya kebenaran firman-Mu bekerja di rumah-rumah. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu dosis. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam Alkitab kita, kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 18. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dahsyat saudaraku. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, ada satu kata yang mau kita pelajari di dalam ayat 17 yang menjadi ayat kunci, yaitu firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, setiap pemberian yang baik itu di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, yaitu adalah dosis. Jadi ada kata yang disebut dengan dosis. Saudaraku dikasihi Tuhan, kata dosis itu artinya adalah pemberian yang baik. Kalau kita beli obat itu pasti ditulis dosis. Artinya pemberian yang baik bagi tubuh kita. Ada dosis yang ditulis 2x1, ada ditulis 3x1, 1x1, dan lain-lain saudaraku. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita minum obat di luar dosis yang ditentukan, biasanya terjadi efek yang tidak baik bagi kesehatan kita, bahkan bisa mengakibatkan kematian saudaraku. Kita bisa melihat ada istilah overdosis. Overdosis adalah bertindak di luar dari aturan pemberian yang sudah ditentukan dan akibatnya keracunan. Sebenarnya bukan overdosis, tetapi sudah mengacu kepada keracunan. Bukan menjadi dosis yang baik, tetapi juga sudah menjadi racun. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kata dosis ini dari sudut pandang kacamata Alkitab. Bagaimana Yakobus menuliskan perihal ini, bagaimana Yakobus mengatakan bahwa pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Apa yang melatar belakangi dari kata dosis ini? Mari kita renungkan, ada 3 poin yang bisa kita pahami, yang bisa kita renungkan. Dan saya percaya 4 hal ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama saudaraku, pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Jadi yang melatar belakangi, Yakobus berkata bahwa pemberian yang baik datangnya dari atas. Ini adalah yang pertama, pencobaan itu bukan berasal dari Allah, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, suatu pemikiran yang berbahaya bila kita berkata pencobaan datangnya dari Allah.
Bahkan bila ada pemikiran, jika Allah memakai pencobaan untuk menguji iman, tidakkah itu berarti Allah sendiri sumber pencobaan? Bahkan ada juga pemikiran yang berkata, jika di balik pencobaan ada maksud Allah yang baik bagi orang beriman, tidakkah Allah menggunakan yang jahat untuk menghasilkan yang baik? Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, perhatikan, kitab Yakobus menolak pemikiran yang berbahaya itu. Dan dengan tegas saudaraku, Yakobus berkata bahwa pencobaan itu berasal dari si jahat saudaraku. Pencobaan itu berasal dari si jahat melalui keinginan daging manusia yang dibuahi dan akibatnya melahirkan dosa dan berakhir pada maut saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini mungkin kita bertanya, apakah COVID-19 yang terjadi saat ini menjadi pandemi global adalah cobaan dari Tuhan? Saudaraku dengar, COVID-19 bukan berasal dari Tuhan. COVID-19 adalah alat si jahat untuk menghancurkan iman kita, saudaraku. Bahkan COVID-19 bukan hanya membunuh manusia saja, tetapi juga membunuh iman manusia bila kita menganggap COVID-19 adalah cobaan dari Tuhan, sehingga kita menganggap Tuhan adalah pribadi yang kejam terhadap umat manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar pada hari ini, Tuhan izinkan COVID-19 terjadi atas umat manusia, supaya setiap kita bisa melihat bahwa di balik COVID-19, di balik setiap pencobaan yang kita alami, Tuhan pasti memberikan anugerah yang terbaik bagi kita, yaitu bagi siapa? Bagi mereka yang berseru kepada Dia. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Dahsyat saudaraku. Yang kedua saudaraku, Tuhan melepaskan saya dan saudara. Tuhan melepaskan kita dari si jahat. Injil Matius pasal 6 ayat 13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan suatu jaminan di dalam doa Bapa kami yang Dia ajarkan kepada murid-murid, bahwa Allah sanggup menjauhkan saya dan saudara dari pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Bahkan Allah sanggup melepaskan saya dan saudara dari si jahat bila kita senantiasa berdoa memohon kepada Dia, saudaraku. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah memberikan Yesus bagi kita, supaya melalui pribadi Yesus kita dilepaskan dari cengkraman si jahat. Supaya melalui pribadi Yesus hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan, saudaraku. Dengar saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini Allah memberikan kemenangan bagi kita. Dan kalimat lepaskanlah kami dari si jahat itu adalah kalimat doa Bapa kami yang terakhir. Kalimat ini menunjukkan kemenangan bagi orang percaya. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, kita belajar renungan yang kita pelajari pada hari tentang dosis. Yang ketiga, Tuhan tidak mau kita hidup dengan keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah memberikan Roh Kudus bagi kita. Supaya apa? Supaya melalui Roh Kudus kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Dan melalui pimpinan Roh Kudus kita tidak hidup di bawah keinginan daging yang membinasakan manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, keinginan daging akan menghancurkan hidup kita, bahkan membinasakan hidup kita. Kita bersyukur saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya melalui Roh Kudus kita semua bisa hidup di dalam kebenaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana supaya kita jangan binasa karena keinginan daging? Alkitab sudah jelas berkata, hiduplah oleh Roh, hiduplah dipimpin oleh Roh.
Dan Roh Kudus diberikan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, supaya saya dan saudara kita semua hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, saudaraku, Tuhan tidak mau kita binasa karena dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, akibat dosa, manusia hidup dalam kebinasaan. Dosa adalah virus penyakit yang sudah mendarah daging di dalam diri manusia sejak berabad-abad tahun lamanya. Bahkan dari sejak manusia pertama kali, saudaraku. Bahkan tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Besar dan kecil, kaya dan miskin, siapapun kulitnya, siapapun bangsanya, semua manusia dikuasai oleh dosa. Dan Alkitab berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita bersyukur, saudaraku, kepada Allah, sebab Allah memberikan Yesus bagi kita. Melalui Yesus kita menerima kasih karunia, yaitu apa? Keselamatan. Dahsyat. Alkitab berkata, saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain selain daripada Yesus sendiri. Dahsyat. Dengar, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Di luar Yesus kita pasti binasa. Yang terakhir, saudaraku, ayat 12 dari kitab pembacaan Yakobus tadi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang tahan uji. Kita bersyukur kepada Bapa di sorga. Di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah krisis yang kita alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa di sorga tetap mencurahkan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Yaitu apa, saudaraku? Yaitu melalui Yesus, pribadi Roh Kudus diberikan bagi saya dan saudara, supaya melalui Yesus, melalui Roh Kudus, dengar saudaraku, kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Apa artinya tahan uji? Saudaraku dengar, pencobaan apapun, COVID-19, krisis ekonomi apapun yang terjadi saat ini, itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Kita tetap pada posisinya, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya kita punya Yesus, anugerah yang baik, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri, diberikan bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya melalui saya, melalui pribadi Yesus, kita semua hidup dalam berkemenangan. Alkitab mencatat, sebab apabila ia sudah tahan uji. Siapakah ia? Saya dan saudara. Siapakah mereka? Saya dan saudara yang menerima pemberian anugerah yang sempurna, anugerah yang baik, yaitu kita yang hidup dan percaya kepada Yesus. Alkitab berkata apa? Ia, siapa dia? Saya dan saudara akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita jangan pedulikan lihat kiri kanan. Mungkin COVID-19 terjadi, krisis ekonomi terjadi, tetaplah kita berfokus kepada Tuhan. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya, saudaraku, mari kita belajar pada hari ini. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Jangan jauh dari kasih Tuhan. Jangan lari dari kasih Tuhan. Jangan kecewa dengan pendeta. Jangan kecewa dengan siapapun. Saudaraku, ini waktunya di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi, ini waktunya kita semakin lebih lagi sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup mengasihi Tuhan. Kita percaya pandemi, krisis ekonomi tidak akan membuat iman kita goncang. Tetapi sebaliknya, kita semakin bergiat untuk bertekun, berdoa, mencari wajah Tuhan. Bahkan bergiat untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan menjemput saya dan saudara. Dia akan menjemput kita semua yang ada di rumah-rumah. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, siapkan hatimu. Pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu.
pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Terima kasih Tuhan buat Yesus yang Kau berikan bagi kami. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah krisis ekonomi, kami tidak takut Tuhan. Sebab kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa di sorga memberikan kami Roh Kudus. Engkau memberikan Yesus bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati setiap perjamuan kudus yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku bisa mengangkat roti. Ya, Anda bisa menyiapkan biskuit, roti apapun jenisnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yang sudah pegang roti, siapkan hatimu, siapkan dirimu. Puji Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus mengangkat roti di tangannya dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita bisa mengangkat anggur cawan di tangan kanan kita. Anda bisa mengangkat teh ataupun sirup ataupun jenis yang lain. Angkat anggurmu di tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus mengangkat anggur cawan di tangannya dan Dia berkata, "Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya. Puji Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Berkati kami Tuhan. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kami. Ada kuasa Allah yang bekerja di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Kami kembali memperoleh kekuatan yang baru. Kami kembali dikuatkan. Kami kembali disembuhkan. Kami kembali dipulihkan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan. Bagi mereka yang sakit kami percaya mujizat sudah terjadi. Mereka sudah disembuhkan. Bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Pembebasan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, di minggu yang pertama, mari kita membawa persembahan kita yang pertama, khususnya di awal bulan Juli. Mari kita membawa persepuluhan, persembahan syukur, apapun bentuknya. Saudaraku dikasih Tuhan, di minggu yang pertama kita membawa perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Perpuluhan adalah milik Tuhan. Dari apa yang kita hasilkan di dalam pekerjaan kita maupun di dalam usaha kita. Saya percaya saudaraku, bila kita mengembalikan milik Tuhan, kita hidup di dalam janji Tuhan. Perpuluhan bukan hak kita. Perpuluhan adalah hak Tuhan. Karena perpuluhan adalah milik Tuhan. Mari saudaraku, Anda bisa mengembalikan milik Tuhan. Tersedia di sini rekening GBI Rakyat Samarinda. Anda bisa memberikan perpuluhan di rumah Tuhan di GBI Rakyat Samarinda. Saya percaya apapun persembahan Anda, semuanya akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bawa. Anda bukan memberi kepada manusia, tetapi Anda mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih. Berkati setiap persembahan kami, baik persepuluhan maupun persembahan syukur maupun persembahan penginjilan. Tuhan berkati. Kami percaya hidup kami bukan karena uang. Hidup kami bukan karena harta. Hidup kami karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang membuat kami hidup. Kami hidup dalam janji Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu. Diberkatilah anak cucumu. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun kau kepada jalan kebenaran. Dan terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Stay healthy, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol, dan apapun bentuknya, sempurnakan setiap protokol kita dengan doa. Saya percaya setiap doa-doa kita itu akan menjaga setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.